Kasihan kasihan Salah. Instrumen keuangan merujuk pada kontrak yang menciptakan aset keuangan bagi suatu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Instrumen keuangan dapat mengambil berbagai bentuk dan digunakan untuk tujuan beragam dalam pasar keuangan. Berdasarkan PSAK nomor 109, instrumen keuangan didefinisikan sebagai aset keuangan yang mempunyai manfaat bagi suatu entitas, yaitu untuk mendapatkan arus kas masa mendatang atau sebagai suatu perangkat lindung nilai. Menurut PSAK nomor 239 mendefinisikan instrumen keuangan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai dari aset keuangan entitas dan di sisi lain menambah nilai dari liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lainnya. Instrumen keuangan memainkan peran penting dalam aktivitas keuangan dan investasi, memungkinkan entitas untuk mengelola risiko, membiayai operasi, dan mengalokasikan modal dengan efisien. Pemahaman yang baik tentang instrumen keuangan membantu individu dan entitas untuk membuat keputusan keuangan dengan tepat dan mengelola keuangan dengan baik. Karakteristik instrumen keuangan. Yang pertama, nilai wajar. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah instrumen keuangan memiliki nilai wajar, yaitu nilai pasar dari instrumen tersebut pada saat tertentu. Yang kedua, kewajiban atau ekuitas. Instrumen keuangan dapat menciptakan kewajiban finansial bagi satu pihak dan instrumen ekuitas atau kepemilikan bagi pihak lain. Yang ketiga, pertukaran aset keuangan. Instrumen keuangan menciptakan hak untuk menerima arus kas atau aset keuangan dari pihak lain dalam pertukaran tertentu. Bentuk-bentuk instrumen keuangan ada 6. Yang pertama, saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas bagian keuntungan perusahaan dan hak suara dalam keputusan perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjamkan uang dari investor. Penerbitan obligasi membayar bunga kepada pemegang obligasi dan mengembalikan pokok obligasi pada jatuh tempo. 3. Derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Contohnya termasuk opsi, futures, dan swap. 4. Reksadana. Reksadana adalah wadah investor yang mengumpulkan dana dari bagian investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset keuangan yang dikelola secara profesional. 5. Surat berharga. Surat berharga adalah instrumen keuangan dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan lainnya. Mereka memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang termasuk sertifikat deposito, surat berharga uang, dan instrumen lainnya yang memiliki jatuh tempo pendek, likuiditas tinggi. Konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.
Yang pertama, pengakuan instrumen keuangan. Pengakuan awal. Instrumen keuangan diakui pada nilai wajar saat pertama kali diakui. Nilai wajar adalah harga yang dapat disepakati untuk pertukaran aset atau kewajiban antara pihak yang bertransaksi dalam kondisi transaksi yang saling menguntungkan. Pengakuan kembali. Instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar dapat mengalami pengakuan kembali jika terdapat pembaruan atau perubahan nilai instrumen tersebut. 2. Pengukuran instrumen keuangan. Pengukuran nilai wajar. Instrumen keuangan dapat diukur pada nilai wajar yang merupakan harga pasar terkini dari instrumen tersebut. Pengukuran biaya amortisasi. Instrumen keuangan seperti obligasi dapat diukur dengan biaya amortisasi, yaitu nilai tercatat instrumen yang disesuaikan dengan bunga yang diterima atau dibayar. Pengukuran biaya perolehan. Instrumen keuangan seperti saham biasanya diukur pada biaya perolehan, yaitu harga yang dibayar saat memperoleh instrumen tersebut. 3. Pengukuran instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif. 3. Pengukuran instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif diukur pada nilai pasar yang tercatat di pasar tersebut. Perubahan nilai instrumen keuangan tersebut direkam sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang penyajian instrumen keuangan, yaitu terdiri dari penyajian dalam neraca. Apa itu penyajian dalam neraca? Penyajian dalam neraca adalah instrumen keuangan harus disajikan secara terpisah dalam neraca, baik sebagai aset maupun kewajiban, dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi. Selanjutnya, penyajian laporan laba rugi. Apa itu penyajian dalam laporan laba rugi? Baik, penyajian dalam laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian yang timbul dari instrumen keuangan harus disajikan terpisah dalam laporan laba rugi. Yang kedua, pengungkapan instrumen keuangan. Pengungkapan instrumen keuangan terdiri dari: pertama, nilai wajar. Apa itu nilai wajar? Nilai wajar adalah pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan yang membantu para pemangku kepentingan untuk memahami nilai aktual dari instrumen keuangan tersebut. Selanjutnya, risiko dan kebijakan manajemen. Apa itu risiko kebijakan manajemen? Baik, saya akan menjelaskannya. Risiko dan kebijakan manajemen adalah pengungkapan mengenai risiko yang terkait dengan instrumen keuangan, termasuk risiko relatif kredit, likuiditas, pasar, serta kebijakan risiko yang diterapkan. Selanjutnya, pola pembayaran dan jatuh tempo. Apa itu pola pembayaran dan jatuh tempo? Pola pembayaran dan jatuh tempo adalah pengungkapan mengenai pola pembayaran bunga, pokok, dan jatuh tempo instrumen keuangan. Yang terakhir yaitu klasifikasi dan pengukuran. Pengungkapan mengenai klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang digunakan dan metode pengukuran yang diterapkan. Ketiga, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi detail mengenai instrumen keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang signifikan, dan informasi tambahan yang relevan. Informasi mengenai transaksi atau peristiwa yang signifikan yang melibatkan instrumen keuangan yang harus diungkapkan secara jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen keuangan adalah kontrak yang menciptakan nilai aset keuangan atau kewajiban keuangan seperti saham, obligasi, derivatif, reksadana, dan surat berharga. Pengakuan
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Penting untuk transparansi dan pengelolaan risiko finansial entitas. Someone call the doctor. 난 그녀가 필요해 하루도 난 버틸 수 없어 버티지 못해서